Thank you. Selamat. Terima kasih sudah datang di talk show. Makasih. Ini tamu pertama saya dari KPK. Oh, udah nggak lagi. Mantan. Gimana Bang? Nyanyi tadi Alhamdulillah. syair kehidupan Cukup sulit. cukup sulit. Iya. Karena sesuai dengan kehidupan sekarang, bukan? Lebih gampang memberantas korupsi. Wah. Tapi giliran gampang berantas korupsi di akhir-akhir jabatan Abang nggak enak ya Bang ya? Nggak apa-apa, karena itu resiko sebuah perjuangan ya. Jadi nggak perlu takut dalam memberantas Nggak perlu korupsi. takut. Baik Bang, Abang juga nggak perlu takut di talk show karena kita Oke, santai saja. boleh. Silakan Bang. Waduh. Emang suka nyanyi Bang? Suka menyanyi? Sebenarnya tidak bisa nyanyi, Tapi Mas suara Rizky. oke juga loh. Tapi saya paling suka dengar lagu lah ya. Setelah tidak lagi KPK kemarin, apa kesibukannya sekarang berarti? Pertama, saya melihat bahwa korupsi itu sebagai virus ya. Virus. Ya, virus. Jadi dia menyebar kemana-mana. Sangat Oleh mudah, karena ya? itu, saya harus mengantisipasi virus ini. Caranya? Caranya, saya juga menyebarkan virus. Tapi virus yang saya sebarkan adalah virus anti korupsi. Nah, cuma kan permasalahannya ketika jadi ketua KPK, pimpinan KPK itu kan banyak masalah yang mendera tuduhan-tuduhan kepada seorang Abraham Samad. Entah mulai dari masalah wanita waktu itu dekat dengan seorang putri Indonesia yang ternyata katanya bukan. Iya. Tapi itu kalau kita cerita waktu itu memang akhirnya bisa clear itu akhirnya bisa diterima bahwa itu memang bukan. Sebenarnya foto itu ketika berlangsung hari anti korupsi di Jogja, ya. Jadi kebetulan si Putri Indonesia itu kalau nggak salah bawa acara lah ya di situ. Jadi fotonya biasa-biasa saja lah ya, foto berdua begini. Dan saya rata-rata banyak orang yang minta foto. Jangankan di pesawat pun rata-rata biasa pramugari, bahkan pilot pernah keluar dari kokpit hanya sekedar minta foto sama saya waktu masih menjabat. Jadi pada saat saya menjabat juga itu dilema bagi saya. Kenapa dilema? Di satu sisi kita harus berhati-hati kan, harus berhati-hati foto. Tapi di sisi lain ada perasaan kalau saya menolak untuk foto bersama orang itu, jangan-jangan orang akan menganggap saya ini sombong. Tapi memang di era kepemimpinan Abraham Samad itu para pimpinan KPK-nya kan ada kena macam-macam laporan kasus, mulai dari Pak Zulkarnain, Adnan Pandu, itu semuanya. Jadi orang Bambang Wijayanto rontok tuh satu persatu. Jadi orang mengistilahkan pada saat itu, Mas Rizky, kriminalisasi. Kalau itu tadi dikriminalisasi saat itu ya, artinya ada hubungannya tidak dengan pimpinan KPK saat itu yang memberantas korupsi terhadap kasus-kasus tertentu sehingga ini ada kickback, ada atau fight back, ada melawan kembali mereka. Para koruptor itu kan tidak mau tinggal diam begitu saja. Karena zona nyaman yang selama ini ditempati itu jadi terganggu dengan kehadiran KPK. Oleh karena itu dia juga berusaha melawan kembali. Bagaimana cara melawannya? Macam-macam. Bisa teror, bisa kriminalisasi, bisa macam-macam isu seperti novel ya, novel Baswedan itu juga disiramin air. Nah, ada sampai teror seperti itu ke Abraham Samad? Begini, kalau teror fisik, ancaman fisik itu terjadi kepada semua pimpinan KPK. Kepada Anda? Saya juga. Dan bagi kita teror itu setiap hari, Mas Rizky, setiap pagi. Oleh karena itu kita mengistilahkan teror kalau di KPK itu seperti sarapan pagi. Kenapa seperti sarapan pagi? Karena setiap hari itu teror. Jadi kayak orang sarapan aja tiap pagi. Pasti kan? Ada ya? Iya, jadi pasti ada. Jadi karena saking seringnya itu menjadi imun bagi kita. Sudah kita tidak pedulikan lagi sebenarnya. Yang paling diingat teror seperti apa selama menjabat ketua KPK waktu itu? Macam-macam. Saya baru pertama kali dilantik saja, Mas Rizky. Tiba-tiba saya masuk di ruangan saya, 3 jam kemudian datang beberapa orang jaksa penyidik ke ruangan saya. Apa yang dia katakan? Dia memperlihatkan saya HP-nya, dia bilang, dia panggil kakak ke saya ya. Kak Abraham, ini ada ancaman ke dia ya. Tolong sampaikan kau punya ketua Abraham Samad, jangan coba-coba bongkar kasus-kasus besar. Dan kasus-kasus lainnya, kalau dia coba-coba macam-macam, dia akan kita habisi nyawanya dan seluruh keluarganya. Itu jaksa. Itu pertama, 3 jam setelah itu. 3 jam setelah pelantikan saya memasuki ruangan saya. Dan tidak takut saat itu? Saya anggap itu hal yang biasa saja, karena dulu waktu saya di Makassar, sebelum jadi pimpinan KPK, juga saya sudah menghadapi ancaman gitu. Ya. Pernah rumah saya itu ya, dilemparin masuk binatang yang sudah disembelih, jadi berdarah gitu,
mau putus lehernya. Dikirim ke rumah. Iya, dikirim ke rumah saya. Darahnya itu di halaman saya. Kemudian ada kertas yang tulisan dari Dalat tentang ancaman. Itu pembantu saya ngambil pada saat membersihkan, terus diserahkan ke saya. Saya lihat, tapi saya biasa-biasa saja. Tapi pada saat itu anak saya yang pertama, yang sekarang sudah mulai kuliah, pada saat itu masih kecil, dia kan udah tahu membaca tuh. Dia tanya mamanya, saya kan dengar tuh, "Mah, siapa yang mau bunuh papa? Kok kenapa sih orang itu mau bunuh papa? Papa kan orang baik." Begitu tuh kata-kata anak saya gitu. Jadi ancaman-ancaman teror itu sudah muncul. Tapi jangan-jangan dulu waktu masih muda memang suka tawuran katanya, saya dapat bocoran ya. Bukan, Jadi, enggak. suka berantem ya? Enggak, bukan tawuran lah. Tawuran itu konotasinya jelek ya. Jadi apa dong? Dulu di Makassar, Ya. anak laki-laki itu identik dengan dengan kelaki-lakiannya.